Kalau kalian penikmat audio, kalian pasti familiar sama brand yang satu ini, Jabra. Jabra ini dikenal sebagai brand yang sering memproduksi audio peripheral dengan kelasnya premium. Tapi kali ini Jabra itu ngeluarin sebuah TWS untuk harga yang lumayan terjangkau. Ada di angka 900 ribuan aja. Kayak gimana sih sebenarnya kualitas yang ditawarkan sama Jabra untuk barang yang kelasnya nggak premium amat, ada di angka 900 ribu. Kenalin Jabra Elite 2. Yuk kita bahas. Jabra Elite 2 ini hadir dalam packaging yang Jabra banget, base-nya putih dan ada gambar TWS-nya. Nggak ketinggalan logo Jabra kuning yang lumayan mencolok di bagian pojok. Di bagian belakangnya kita dikasih lihat nih beberapa hal yang bakalan didapetin sama kita kalau kita beli Jabra Elite 2 ini. Meskipun ini adalah sebuah TWS yang affordable versi Jabra, tapi Jabra tuh nggak main-main. Jabra itu bilang mereka udah nge-scan 62.000 telinga manusia yang bentuknya beda-beda dan unik untuk mendapatkan desain dari si Jabra Elite 2 ini. Pastinya akan sangat comfortable alias nyaman buat dipakai. Kayak gue dari tadi nih sebenarnya lagi pakai si Jabra Elite 2. Kalau dilihat di dalam paket penjualannya, kita pastinya dapetin TWS-nya dan juga ada beberapa kelengkapan kayak buku petunjuk. Ada juga beberapa ear tips, kayaknya ini adalah ukuran yang small, juga ukuran yang large, yang pastinya kalau mediumnya itu biasanya udah terpasang langsung di TWS-nya. Bentuk TWS-nya sendiri, case-nya agak pipih bagian atas dan bagian bawah, sementara agak melonjong kalau kita lihat dari atas. Ya, bentuknya kayak beginilah kira-kira. Ada logo Jabra dan juga ada sebuah lampu LED indikator di bagian depan. Tapi logo Jabranya nggak diwarnain, alias cuma deboss ke dalam aja. Jadinya ini sangat menarik dan sangat minimalis buat selera gue pribadi. Di bagian belakang kita dapetin sebuah port charging, yaitu port USB Type-C. Ya, sama kayak tadi kita dapetin juga kabel USB Type-C. Oh ya, ngomong-ngomong, yang gue pegang kali ini warnanya navy. Jabra bilang sih ada dua warna. Warnanya yang satu kalau nggak salah black atau grey gitu, dan yang ini navy. Gue pribadi lebih suka sama yang navy ini, lebih berasa Jabra. Gak tau kenapa ya, kayak Jabra di otak gue tuh identik sama warna yang navy kayak begini. Kalau kita coba buka case-nya, ini hinge-nya sendiri itu nggak yang cuma flapping bisa goyang-goyang, tapi ada semacam lock-nya simple. Jadi kalau misalnya kita buka, dia akan stay kebuka terus sampai kita dorong baru akhirnya dia menutup. Dan kalau TWS-nya diangkat, dia menggunakan sistem magnet. Jadinya nggak khawatir gampang lepas atau gampang copot kalau ada di dalam case-nya. Oh ya, gue pegang Jabra Elite 2 ini hanya beberapa hari, jadinya gue nggak bisa mastiin seberapa lama baterainya. Tapi Jabra ada bilang casingnya ini bisa ngasih baterai sampai 14 jam. Sementara baterai yang ada di dalam TWS-nya ini, kalau 100% dia bisa jalan sampai 7 jam. So, kalau misalnya digabungin baterai yang ada di TWS dan juga charging case-nya, total harusnya ada 21 jam. Sejauh pemakaian gua beberapa hari ini, ya kayaknya klaimnya bisa jadi bener sih. Cuma gua belum pakai selama itu sampai gua harus nge-charge si charging case-nya. Jadi si charging case-nya ini not even pernah di-charge sama gua. belum. Untuk desain dari earbuds-nya sendiri, ini kita bisa ngelihat desain yang menurut gua agak unik dan masih ada karakter Jabranya, alias kelihatan kayak segitiga tapi melengkung. Nggak tahu kenapa di otak gua Jabra itu identik sama segitiga melengkung gini dan juga warna navy. Nggak tahu kenapa, di otak gua kayak begitu aja. Lalu juga ada tulisan Jabra yang sekali lagi deboss ke dalam tanpa ada pewarnaan yang membuat dia jadi minimalis dan nggak terlalu mencolok ketika dipakai. Dari body earbuds-nya menuju ke ear tips-nya, ini kayak semacam ada belalai pendek gitu yang membuat fittingnya ini enak dan nyaman. Gue masih menggunakan ear tips yang medium dan di telinga gue ini rasanya nyaman banget. Ketika gue pasang kayak begini juga ini kayak ada kayak yang Jabra bilang di bagian key selling point di belakangnya, itu ada noise isolating design, yang mana emang mampet telinga gue nggak bisa dengar apa-apa. Meskipun si Jabra Elite 2 ini tidak memiliki active noise cancellation, tapi pasif aja dengan menggunakan ear tips-nya yang menyumbat telinga kita. Gue nggak bisa dengar apa-apa lagi kalau pasangnya kenceng. Ya. Desain yang kayak gini itu juga bukan cuma bikin si Jabra Elite 2 ini jadi passive noise cancellation, tapi juga aman. Ketika gue goyang-goyang kayak gini, dia nggak akan gampang jatuh, nggak bakal gampang hilang gitu ya, copot di jalan kalau kita lagi pakai di dalam perjalanan gitu, aman. Cuma desainnya yang emang mampet kayak begini itu membuat kita nggak aware sama lingkungan sekitar. Jadi gue menyarankan kalian menggunakan
mono mode aja ketika kalian menggunakan TWS ini di ruang publik. Karena kalau misalnya dia masangnya nggak kenceng, dengan harapan kita masih bisa dengar suara sekitar, gue khawatir dia jatuh. Tapi kalau misalnya kalian pasangnya kenceng, gue khawatir kalian nggak aware sama lingkungan sekitar. Nanti kalau lagi nyebrang, ada motor jalan, segala macam, kita nggak aware. Karena dia tidak memiliki active noise cancellation, yang mana juga berarti dia tidak memiliki mode environment, alias mode hear through kalau di Jabra kalau nggak salah. Tapi beruntungnya si Jabra Elite 2 ini bisa menggunakan mode mono, yang mana bagian TWS sebelah kanan aja yang aktif, sementara yang sebelah kiri itu bisa kita copot dan kita masukin ke dalam case ya. Jadi hanya mono aja. So, kalian masih tetap bisa mendengarkan apa yang harus kalian dengarkan di sini tanpa mengurangi awareness terhadap lingkungan sekitar. Jabra sendiri bilang kalau TWS ini punya rainproof, alias tahan sama cipratan air. Jadi kalau misalnya kalian pakai terus tiba-tiba gerimis atau hujan sedang, kalian masih bisa aman lah menggunakan si TWS ini. Oh ya, untuk urusan sound quality, gue bisa bilang kalau ini adalah TWS affordable yang paling enak yang pernah gua pakai. Harganya ada di bawah 1 juta dan suaranya ini paling enak. Gua literally amazed ketika pertama kali dengerin musik dan juga nonton video menggunakan si Jabra Elite 2 ini. Bagus. Emang secara karakter, dia memiliki karakter suara yang V-shape. Ini adalah karakter suara yang menurut gue aman banget, all-rounder. Semua orang pasti suka sama karakter suara yang V-shape. Dan juga berbagai jenis musik juga pasti bisa dilibas sama karakter suara yang kayak gini. Meskipun demikian, suara vokal masih berasa clear dan bassnya juga nggak lebay. Jadi dipakai buat main game pun, suara bassnya masih aman. Kalau main game kayak game perang, Call of Duty Mobile atau PUBG Mobile, itu kalau ada suara ledakan, kalau bassnya terlalu nggak enak gitu ya, itu bakal ngalingin suara yang lain. Tapi di sini enggak, masih oke. Ngomong-ngomong main game, nah kita akan bahas latensinya sedikit. Emang si Jabra nggak ada ngomong kalau ini adalah TWS gaming dengan latensi yang rendah gitu, nggak ada. Tapi si Jabra Elite 2 ini punya latensi yang menurut gua cukup oke buat dipakai gaming, ada di antara sekitar 100 sampai 200 milisecond ketika gua ngetes si Jabra Elite 2 ini menggunakan handphone Galaxy M52 5G dengan aplikasi audio tester dari Barum. Untuk kontrolnya sendiri, ini adalah kabar baik buat kalian yang menggunakan hijab atau jilbab, karena Jabra Elite 2 ini tidak menggunakan panel sentuh, melainkan menggunakan tombol yang bisa dipencet. Jadinya nggak akan khawatir nggak sengaja kesenggol jilbab terus dia tiba-tiba musiknya berhenti gitu, nggak usah. Dan ya, kalian bisa mengontrol penuh si Jabra Elite 2 ini dengan beberapa gestur kayak sentuh sekali, sentuh 2 kali, dan sentuh 3 kali. Tentu aja bisa kalian lihat semua kontrolnya di buku petunjuknya. TWS ini juga udah mendukung One Touch Spotify Playback dan juga Google Fast Pair kalau kamu menggunakan Android. Jadi ini convenience banget, nggak perlu setting-setting lagi, langsung connect ke Android kalian. Buat kalian yang bertanya-tanya apakah si Jabra Elite 2 ini bisa di-customize kualitas suaranya, tentu aja bisa. Ada beberapa equalizer preset yang didapatkan kalau kalian download aplikasi Jabra Sound Plus. Tapi sayangnya equalizernya ini preset, jadi nggak bisa kalian utak-atik. Kalau gue pribadi, equalizer netral alias bawaannya pun udah enak banget tanpa harus diubah ke equalizer yang lainnya. Oh ya, kalau kalian install aplikasi Jabra Sound Plus, kalian juga bisa akses ke fitur Find My Jabra. Jadi kalau misalnya kalian lupa TWS ini ada di mana atau hilang, kalian bisa buka aplikasinya Find My Jabra dan kalian akan tahu kapan terakhir si Jabra ini connect ke perangkat kalian. Jadinya convenience banget. Itu ada petanya nanti. Kalian bisa langsung samperin aja. Oke, tes, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil dari mikrofon Jabra Elite 2. Kalau gue dengar hasil mikrofonnya ini emang berasa ada processing di bagian suaranya. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin, suaranya ini jadi kayak berasa agak robotik gitu ya. Cuma ya nggak robotik banget, masih bisa dipakai dan masih jelas untuk dipakai video call atau voice call. Jadi buat siapa sih Jabra Elite 2 ini? Jabra Elite 2 ini menurut gue adalah buat kalian yang udah menggunakan TWS tapi pengen step up ke kualitas suara yang lebih oke lagi. Ya, Jabra Elite 2 ini pas karena harganya di bawah 1 juta. Meskipun demikian, kalian bisa dapetin TWS dengan merek lain di harga di bawah 1 juta dengan banyak fitur kayak misalnya Active Noise Cancellation dan kawan-kawannya. Ya,
monggo aja kalau kalian butuh sama fitur itu. Tapi yang paling utama menurut gue adalah dia menawarkan sound quality yang oke punya. Karena sound quality-nya emang sebagus itu. Meskipun tanpa ANC dan fitur-fitur gimmick-gimmick yang lainnya yang menurut sebagian orang pasti nggak penting. Oke, itu aja bahasan gue tentang Jabra Elite 2 ini, sebuah TWS dengan harga yang affordable dari sebuah brand yang premium yang menurut gue layak banget buat kalian cobain. Meskipun kalian bukan seorang audiophile tapi pengen step up ke kualitas suara yang lebih bagus untuk TWS kalian tanpa harus ngeluarin uang di atas 1 juta, Jabra Elite 2 ini layak banget buat dibeli. That's it. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like, di share juga kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Mungkin ada yang lagi nyari TWS atau gimana, gue nggak tahu. Dan juga di subscribe kalau kalian belum subscribe. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.